Halo Sobat Kreatif, dimanapun kalian berada, selamat malam dan selamat datang di Behind the Cut. Acara bincang-bincang seru di mana kita akan mengupas tuntas dunia editing bersama para ahli. Hari ini kita sudah terhubung dengan seorang tamu spesial yang sudah malang melintang nih di dunia editing, terkhusus editing video. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Selvina Ardani Putri. Halo semuanya, salam kenal. Halo Selvina, apa kabar? Terima kasih ya udah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita hari ini. Ya, terima kasih juga udah undang aku ke acara ini. Nah, senang sekali bertemu dengan kamu nih. Buat sobat kreatif yang belum kenal siapa Selvina ini, beliau ini adalah seorang editor video profesional yang udah mengerjakan berbagai macam proyek, mulai dari video musik, film pendek, hingga konten-konten media sosial yang keren-keren, yang FYP di Berenang itu. Ada juga yang dibuatnya oleh Kak Selvina ini. Kita panggil kakak aja ya, biar makin lebih nyaman gitu. Ya. Nah, Kak Sel, boleh ceritain nggak awal mula kakak terjun ke dunia editing itu seperti apa sih? Apa emang dari dulu udah suka sama cinta di dunia ini? Atau ada cerita menarik nih di baliknya? Boleh banget. Jadi, kalau ditanya soal awal mulanya itu, sebenarnya aku tuh nggak langsung kepikiran buat jadi editor video ya, karena dulu tuh aku cuman hobi aja dan aku ngeliat om aku sering edit gitu. Terus aku juga suka ngulik-ngulik video di HP buat edit video-video pendek kayak gitu. Terus juga iseng-iseng konten dan aku edit. Dan aku juga di SMK ambil jurusan multimedia, jadi situ diasah terus skill editing aku. Lama kelamaan aku tuh makin penasaran, akhirnya aku mulai belajar untuk pakai software yang lebih bagus gitu. Nah, dari situ tuh aku sadar kalau misalkan editing video itu bukan cuma sekedar untuk nge-cut video atau tambah-tambahin elemen-elemen lain, tapi di situ tuh ada seni sama storytellingnya. Begitu, Kak. Wah, menarik ya. Jadi kakak ini dulunya itu sering ngeliat omnya gitu ya. Terus mulai tertarik kayak terkontaminasi sama omnya. Terus mulai diseriusin dengan ikut SMK-nya di multimedia buat belajar lebih mendalam. Terus kakak juga mulai seriusin dengan belajar software-software yang lebih profesional. Dan sekarang jadilah seperti ini, begitu ya. Pasti banyak ya suka dukanya selama menjadi editor, ya seperti kakak tadi bilang. Bisa nggak ceritain apa aja suka duka yang udah kakak alamin selama menjadi editor? Oke, kalau misalkan soal suka duka, pastinya itu banyak banget. Kalau sukanya itu, aku tuh kadang ngeliat kalau misalkan net hasil akhir tuh yang sesuai sama ekspektasi aku atau bahkan lebih bagus dari apa yang aku bayangin, kayak gitu tuh sukanya. Apalagi kalau misalkan klien atau audiens kita tuh ngerasa puas gitu, itu rasanya kayak kita tuh lega banget. Tapi ada dukanya juga. Nah, dukanya ini kalau misalkan lagi dikejar deadline atau banyaknya revisi dan banyaknya kayak masukan teman gitu dari klien, dari atasan gitu yang ribet kayak gitu. Mungkin itu itu tuh nguji kesabaran aku banget. Kayak begitu, Kak. Jadi hasil akhir yang sesuai sama kemauan klien, nggak ada revisi, terus hasil videonya juga FYP terus, itu bagian sukanya ya. Terus yang dukanya itu kayak banyak revisi dari klien, deadline yang mepet-mepet, kayaknya itu dukanya aja. Bener banget. Kayak begitu. Ya, baiklah. Sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagi banyak sobat kreatif di luar sana yang penasaran. Gimana sih Kak proses kakak seorang video editor? Proses kreatifnya itu gimana nih? Bisa ceritain nggak? Dari mulai nerima brief, kayak proses produksi sama proses pasca produksi. Coba ceritain.
Oke, kalau aku pas editing video itu biasanya aku bagi jadi 3 tahap ya. Ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nah, pas praproduksinya itu aku sebelum editing dimulai gitu, aku terima briefing dulu, terus pahamin dulu konsepnya kayak gimana, terus juga aku tentuin gaya editing yang cocok itu kayak gimana, ngumpulin semua bahan yang dibutuhin kayak footage-nya, musik atau grafis elemen lain-lain. Terus di produksinya aku mulai kayak buat kayak skripnya dulu, mungkin kalau dibutuhin storytelling, terus aku juga mulai potong-potong footage-nya, susun timeline-nya, terus juga kasih transisi, efek, color grading, dan lain-lain. Habis itu pasca produksinya, nah di situ aku revisi sesuai sama feedback dari klien, terus juga ngecek detail terakhirnya, terus ngerender video dan pastiin kalau kualitasnya itu udah sesuai sama kalau misalkan kualitasnya itu udah sesuai sebelum aku akhirnya nge-publish dan kirim ke klien, begitu. Wih, keren banget ya. Dari proses praproduksi, mulai dari nerima brief sampai produksi, bikinin hasil briefnya menjadi sebuah karya, terus habis itu pasca produksi nerima feedback dari klien, bisa ada revisi atau apa. Ternyata dari penjelasan kakak tadi kita jadi tahu nih kalau editing video itu bukan cuma sekedar motong sama gabungin klip doang, tapi juga ada sentuhan seni dan cerita yang ingin disampaikan di dalamnya. Bener banget. Nah, buat sobat kreatif yang pengen jadi editor video, ada tips khusus nggak nih dari Kak Selvina? Oke, buat yang mau jadi editor video, ada beberapa tips dari aku. Pertama, kalian tuh jangan terpaku sama satu software aja. Kalian bisa explore beberapa, kayak misal ada Premiere Pro, CapCut, InShot, dan lain-lain. Begitu. Yang kedua, kalian tuh harus buat storytelling itu penting banget. Jangan cuma kayak fokusnya kayak dikasih transisi kayak gitu, tapi kalian juga harus belajar gimana sih caranya bikin video itu berceritanya dengan baik kayak gitu. Terus yang ketiga, mungkin kalian bisa bangun portofolio dari sekarang kayak gitu, bisa mulai dari kayak project kecil-kecilan atau video buat teman atau gimana, atau ikutan challenge editing gitu, itu bisa dimasukin ke portofolio kalian. Dan yang penting kalian tuh sering latihan biar skill kalian tuh makin terasah gitu guys. Wih, mantep banget nih tips dari kakak Selvina ini. Jadi diingetin lagi ya, catat nih sobat kreatif, yang pertama jangan cuma fokus ke satu software aja, belajar software yang lain juga kayak CapCut, mungkin After Effects, Premiere Pro, dan lain-lain. Terus juga kalian jangan fokus pada teknik ngeditnya doang, tapi harus juga ngebangun nih storytelling yang baik di video yang mau kalian sampaikan, biar pesan komunikasi dari klien ke audiensnya itu nyampe dengan efektif. Benar. Yang selanjutnya kalian juga harus bikin portofolio nih, biar tiap kalau klien mau hire tahu nih apa aja yang udah kalian lakuin, terus kalian itu gimana aja sih ngedit video jadi klien itu tertarik sama hasil kerja kalian. Dan yang terakhir, katanya sering-sering latihan biar skill kita makin bagus. Oke sobat kreatif, catat nih yang tadi saya sebutin. Iya, catat guys. Kita udah ngobrolin banyak hal seru nih, tapi sebagai seorang editor video pasti ada tantangan tersendiri dong ya Kak? Apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat hari ini. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapi saat ini? Tantangan terbesar menurut aku sekarang ini, benar kata yang kakak bilang, kecepatan mungkin perkembangan tren, terus juga teknologi. Misalnya tren video pendek kayak di TikTok sekarang, dan mungkin Reels yang mungkin sekarang makin mendominasi gitu, bikin kita juga harus beradaptasi sama format editing yang lebih cepat gitu. Terus selain itu juga AI editing juga makin sini makin berkembang pesat, yang di satu sisi mungkin bisa ngebantu kerjaan tuh jadi lebih gampang, tapi di sisi lain juga bikin persaingan tuh makin ketat karena makin banyak orang yang bisa edit tuh tanpa perlu skill yang tinggi.
Jadi kita tuh sebagai editor video harus terus upgrade diri sama cari nilai lebih dari sekadar teknis, begitu Kak. Benar banget ya Kak yang Kakak bilang tadi, dunia kreatif itu emang selalu dinamis, jadi kalau kita nggak mau belajar hal-hal baru, kita itu bakal tertinggal sama yang lain. Betul, setuju. Terakhir nih Kak Cel, gimana sih Kakak melihat masa depan editing video? Apakah ada tren atau teknologi baru yang menurut Kakak akan booming di masa depan? Ya, kalau misalkan ngomongin masa depan editing video, menurut aku kayaknya makin sini makin banyak AI dan makin banyak juga eksplorasi di gaya editing sama format video. Karena sekarang aja tren video tuh udah jauh banget beda dibanding kayak beberapa tahun yang lalu. Dulu tuh orang lebih suka sama video yang panjang, dan kalau sekarang tuh lebih suka sama video yang pendek terus cepet, sama si storytellingnya juga kuat kayak begitu. Terus editor juga dituntut untuk buat makin kreatif sama visual si storytelling ini, karena nggak cuma soal teknis editingnya aja, tapi juga gimana bikin video yang kita buat tuh punya karakter khasnya tersendiri. Jadi menurut aku di masa depan tuh masa depan itu tuh bukan cuma soal teknologi aja, tapi lebih kayak gimana kita bisa beradaptasi sama selera audiens yang selalu berubah-ubah gitu deh Kak, kalau menurut aku. Bener banget ya kayak yang Kakak bilang tadi, orang dulu-dulu itu sukanya yang video-video horizontal, video panjang kayak di YouTube gitu. Sekarang zamannya beda lagi nih. Kayak di TikTok itu kebanyakan videonya video-video singkat, terus formatnya juga vertikal. Di masa depan kita nggak tahu juga ya bakalan gimana. Kalau menurut Kakak Selvina tadi, dituntut buat terus beradaptasi sama selera-selera audiens yang makin hari makin berubah tuh di setiap zamannya. Karena dunia kreatif itu dinamis. Jadi kita harus banyak-banyak terus belajar biar kita nggak ketinggalan. Bener banget, setuju aku. Wah, gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget hari ini. Makasih banyak ya Kak Sel atas sharing ilmunya yang luar biasa hari ini. Iya, Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi sobat kreatif di luar sana ya, yang ingin terjun ke dunia editing video. Amin. Makasih juga, senang bisa ngobrol di sini. Semoga kita bisa kasih insight buat teman-teman yang mau atau belajar editing video. Amin. Buat sobat kreatif yang mau lebih kenal dekat dengan Kak Cel, jangan lupa follow ya akun media sosialnya di Instagram @selvina. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar editing video, bisa ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti akan dijawab langsung oleh Kak Cel. Betul. Langsung komen aja di bawah, guys. Oke deh sobat kreatif, sampai di sini dulu ya di kali ini. Lakukan episode-nya dengan topik yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.